Saya sepakatnya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya itu bukan hanya peran pemerintah, jadi masyarakatnya juga harus jadi gerakan sih kalau menurut saya. Kalau kita ingin Berarti punya ada kesadaran dari masyarakat juga. sadar satu hal, tapi mau terlibat dalam meningkatkan SDM itu kuncinya. Karena ibaratnya pemerintah kaki kanan, rakyat kaki kiri, kalau cuma diharapkan pemerintah doang yang maju, ya terseok-seok gitu aja. Tapi kalau Mas Panji sendiri kan semua biasanya terpusat di 17 Agustus. Nah untuk di masyarakat sebagai kacamata masyarakat sebenarnya menunggu momen 15 Agustus atau 16 Agustus di Komplek Parlemen Senayan juga nggak sih? Enggak, menurut saya. Kenapa? Karena kan semua kebijakan berada di mulai dari sini Karena sebenarnya. tadi saya bilang kan, great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. Nggak banyak orang yang mampu untuk berdiskusi di ranah gagasan, lebih sedikit orang yang mampu berdiskusi di ranah event. Dan kebanyakan rakyat Indonesia hanya bisa ngomongin orang, sehingga kayaknya sih nggak banyak yang bisa kemudian menilai ini sebagai momen yang baik untuk ngelihat atau mendengar apa yang nanti Pak Prabowo akan sampaikan. Nah ini berarti kan ngaruhnya ke kualitas SDM Mas. Nah kalau tanggapan Mbak Dia seperti apa? Ini kualitas SDM kita ini kan ternyata tadi disampaikan ternyata banyak yang masih berpikiran tuh kurang luas gitu. Tanggapannya seperti apa Mbak? Jadi sumber daya manusia ini merupakan fondasi dari pembangunan bangsa. Dan ini yang selalu ditekankan oleh Pak Presiden Prabowo dan juga Pak Wapres, Pak Gibran. Bahwasanya kita menyadari untuk bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045 adalah bagaimana kita menitik beratkan peran penting yang dimiliki oleh sekelompok usia yang sifatnya produktif. Jadi kita tahu bahwa 68% dari total penduduk kita saat ini berada di kalangan produktif, usianya 16 sampai 65 tahun gitu ya. Lalu kemudian harapannya dengan usia yang produktif ini betul-betul produktif. Jadi kita kembali lagi bagaimana kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri bisa semakin baik ke depannya. Oke. Sebagian besar dari program-program Pak Presiden itu kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kualitasnya itu sendiri. Baik itu dari program makan bergizi gratis misalnya, dan kita tahu bahwa ini sudah diimplementasikan dari Sabang hingga Merauke gitu ya. Jadi di seluruh Indonesia walaupun bertahap, kalau tadi Mbak Sarah menyampaikan bahwa apapun yang menjadi mandat ataupun planning dari pemerintah butuh proses, tapi kalau kita lihat sudah ada 7,37 juta penerima manfaat selama ini. Dan membuka peluang kerja lebih dari 100.000 pekerjaan baru. Jadi ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah selebihnya juga yang tidak kalah penting adalah ada juga sekolah rakyat. Nah sekolah rakyat ini memang dikhususkan untuk bagaimana masyarakat Indonesia dari kalangan yang kurang mampu itu juga mendapatkan akses terhadap pendidikan. Sekolah rakyat ini sifatnya itu dia seperti boarding school gitu ya. Jadi character building diajarkan, tetapi juga mata pelajaran lainnya juga diajarkan di dalam ranah sekolah rakyat itu sendiri. Terus belum lagi cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis ini penting sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu tidak tahu bahwa sebetulnya there is something wrong kan gitu. Karena kita jarang sekali ke dokter misalnya ya, apalagi masyarakat yang kurang mampu, mereka tidak mempunyai fasilitas untuk bisa melakukan itu. Nah cek kesehatan gratis ini program Pak Prabowo juga adalah untuk memudahkan masyarakat akses terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada agar mereka tahu sejak dini gitu what is happening kan seperti itu. Jadi itu dari segi pendidikan, dari segi kesehatan semuanya itu dipikirkan oleh pemerintah saat ini dan kita juga semangat untuk berkolaborasi. Belum lagi Koperasi Merah Putih misalnya yang ada di berbagai desa gitu karena tingkatnya di desa dan udah lebih dari 80.000 yang terbentuk koperasi desanya dan itu integrasi dari berbagai macam fasilitas, baik itu simpan pinjam, lalu kemudian layanan kesehatan juga ada di situ, belum lagi distribusi sembako, jadi banyak sebetulnya dan mudah-mudahan yang menuju ke sana program-program ini mampu untuk menciptakan generasi yang emas. Karena kita tahu kita mempunyai potensi untuk menjadi salah satu negara terbesar ekonominya. Dan kalau dari segi perdagangan kita juga
stabil untuk mempertahankan surplus, lebih banyak ekspornya dibandingkan impornya gitu ya. Jadi ini juga merupakan sesuatu hal yang harus kita pertahankan di kemudian hari. Kalau 2024 kurang lebih 30 miliar US dollars kita surplusnya. Oke, kalau dari Mas Panji sendiri dengan apa yang sudah disampaikan Bu Roro terkait dengan berbagai banyak program tadi, apakah ini menjadi amunisi yang tepat untuk kita lahirkan Indonesia Emas di 2045? Saya sepakatnya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya itu bukan hanya peran pemerintah, jadi masyarakatnya juga harus jadi gerakan sih kalau menurut saya. Kalau kita ingin Berarti punya ada kesadaran dari masyarakat juga? sadar satu hal, tapi mau terlibat dalam meningkatkan SDM itu kuncinya. Karena ibaratnya pemerintah kaki kanan, rakyat kaki kiri, kalau cuma diharapkan pemerintah doang yang maju, ya terseok-seok gitu aja. Berarti harus dua-duanya bergerak bersama, beriringan ya? Harus berkolaborasi semuanya, tidak hanya pemerintah yang membuat program, tapi juga masyarakatnya juga harus sadar ini bahwa ini harus kerja bersama. DPR-nya, pemerintahnya, masyarakatnya juga harus mau mengupgrade diri. Karena selama ini kan kalau kita melihat banyak saling salah-salahan ya. Masyarakat juga kalau kita lihat, kita nggak bisa memungkiri. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang kadang-kadang tingkat pendidikannya masih belum terjaga. Dan itu mungkin sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo melalui sekolah rakyat, ya kan? Dan juga makan siang bergizi gratis. Nah, kalau Mas Panji sendiri tadi menyampaikan kalau masyarakat yang harus bergerak. Nah, gimana kita untuk membuat kesadaran masyarakat itu timbul? Ini juga menjadi PR di tengah kondisi masyarakat yang kritis dan krisis nih. Iya, saya hanya pakai pendekatan yang saya yakini aja ya. Kan ada prinsip we are what we know. Kita adalah apa yang kita tahu. Makin banyak yang kita tahu, makin lengkap dasar pengambilan keputusan kita. Semakin baik pengambilan keputusan kita secara kolektif berdampak baik untuk Indonesia. Gitu kurang lebihnya. Nah berarti kan sekarang adalah gimana caranya sebanyak-banyaknya rakyat tahu sebanyak-banyaknya informasi. Tapi lewat kurasi-kurasi orang yang kita bisa percaya. Karena kan yang berada di internet kan liar. Iya, kadang tidak sesuai ya. Betul, makanya menurut saya adalah hal-hal baik kalau misalkan ada seniman-seniman kayak misalkan teman-teman Feast atau teman-teman Efek Rumah Kaca yang mencoba untuk memberikan pemahaman lewat karya mereka. Oke. Saya sebagai stand up kemudian lihat pertunjukan stand up. Nanti tanggal 30 di Indonesia Arena di depan 10.000 penonton. Saya bikin show judulnya Mensrea. Ini sebelum kasus ya. Emang udah pakai judul itu. Itu ngomongin soal politik. Jadi dan itu tidak didesain untuk nyenggol pemerintah atau nyenggol siapa. Untuk bikin rakyat lebih ngerti politik itu apa. Nah, jadi untuk orang-orang yang berkarya, sadarilah bahwa karyanya punya peluang untuk melakukan pencerdasan atau seminimalnya pembagian informasi lebih luas. Dengan kemungkinan diterimanya lebih tinggi gitu. Bahwa setiap karya itu memiliki impact ke masyarakat nantinya pastinya. Apa yang kita ciptakan itu nanti bisa dirasakan oleh masyarakat impactnya. Oke, berarti artinya kita sebenarnya harus melibatkan berbagai sektor untuk berkontribusi agar masyarakat juga paham dengan apa kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan. Betul, makanya sebenarnya kata kunci kolaborasi tadi krusial sekali, memang betul. Sekarang yang ditunggu-tunggu adalah apakah kepemimpinan Pak Prabowo dan pemerintahan ini memang terbuka dalam kolaborasinya.